Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Berbicara tentang permusuhan setan dengan pimpinan mereka iblis terhadap Bani Adam dan Bani Adam. Pembahasan itu akan terasa lengkap jika kita mengingat atau mendengar cerita kisah kelam iblis, ya. Awal mula iblis memusuhi Adam dan lanjut permusuhannya kepada Bani Adam. Diawali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Ketika itu iblis bersama golongan malaikat di langit. Ya. Di surga. Iblis bersama golongan malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam ketaatan bersama dengan para malaikat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan memerintahkan mereka semua untuk sujud menghormati Adam sebagai suatu bentuk ketaatan kepada Allah. Itu perintah dari Allah, jadi melaksanakannya itu adalah amal ibadah kepada Allah. Nah, disinilah muncul kesombongan iblis, keangkuhan iblis. Seluruh malaikat sujud kepada Adam, menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi iblis tidak mau. Dia enggan. Muncul keangkuhannya, kesombongannya. Dia ingin memosisikan dirinya lebih mulia daripada Adam. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada iblis, kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Padahal Adam telah diistimewakan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah ta'ala dengan tangannya. Ya. Di antaranya Adam. Sedangkan keumuman makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat kun. Terciptalah. Nah, ini keistimewaan, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan itu yang menunjukkan Adam lebih istimewa daripada iblis, karena dia diciptakan seperti keumuman makhluk yang diciptakan dengan kalimat kun, sedangkan Adam diciptakan oleh Allah ta'ala dengan kedua tangannya. Iblis berdalih dengan kias yang batil, dan itu awal mula kias. Ya, kias yang batil, bahwa dirinya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Api itu lebih kuat daripada tanah. Api lebih kuat daripada tanah dan membakar tanah. Berarti dirinya lebih baik daripada Adam, sehingga tidak pantas dia sujud kepada Adam.
Itu dalihnya. Ya, dengan kias yang batil tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, mengusir dia keluar dari surga, dan dia dilaknat, dikutuk sampai hari pembalasan. Dikutuk, dilaknat sampai hari pembalasan. Artinya tidak mungkin lagi mendapat rahmat dan ampunan Allah di hari pembalasan nanti. Ya, itu tidak mungkin. Menyadari hal itu, iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematiannya, ya, secara khusus dia kematiannya ditangguhkan sampai hari pembalasan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaannya untuk tetap hidup sampai hari pembalasan. Karena kalau dia tetap hidup sampai hari pembalasan, artinya hari pembalasan itu hari kebangkitan, itu tiupan sangkakala yang kedua. Berarti pada tiupan sangkakala yang pertama, yang mengakhiri kehidupan dunia, mematikan seluruh makhluk selain yang diperkecualikan oleh Allah Ta'ala tidak mati dengan tiupan itu, seperti bidadari di surga, anak-anak pelayan penghuni surga yang ada di surga, ya, manusia Bani Adam yang tersisa di muka bumi ketika itu semuanya mati. Sedangkan iblis berarti tidak mati dia, ya, sampai hari pembalasan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menjawab permintaan itu dengan menangguhkan kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu tiupan sangkakala yang pertama. Akhir kehidupan dunia dia ikut mati bersama dengan Bani Adam yang tersisa di muka bumi. Barakallahu fikum. Kemudian iblis bersumpah, ya, dia akan menyesatkan mayoritas Bani Adam untuk menemaninya masuk ke dalam neraka. Dia menyebutkan itu, bahwa dia akan menyesatkan mayoritas Bani Adam, hanya sedikit yang selamat. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritasnya akan berhasil disesatkan olehnya. Itu prediksi dia. Itu prediksi dia karena belum terjadi kan. Dan dia tidak tahu perkara gaib, tetapi dia memprediksi bahwa dia akan berhasil menyesatkan mayoritas Bani Adam. Ya. Dia bersumpah mengatakan, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ya. Di ayat yang lain iblis mengatakan, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam tafsir Adwa Al-Bayan, beliau menjelaskan bahwa itu prediksi iblis. Ya, dugaan iblis. Dan prediksi itu benar. Allah menjelaskan bahwa dugaan iblis itu benar pada firman Allah di surah Saba ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin." Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Ya. Maka Allah juga bersumpah. Setelah iblis bersumpah bahwa dia akan menyesatkan mayoritas Bani Adam, Allah juga bersumpah setelah itu bahwa Allah akan memasukkan iblis dan seluruh pengikutnya ke dalam neraka. Ya. Di surah Shad ayat 84-85
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fal haqqu wal haqqu aqul. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Apa sumpah Allah? Allah mengatakan, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Sebenarnya ada kontroversi pendapat di antara ulama dan itu masyhur, perbedaan pendapat. Apakah pada asalnya iblis itu malaikat? Ya, aslinya malaikat, asalnya malaikat yang kemudian gara-gara kekufuran tersebut, pembangkangan tersebut yang menjadikannya kufur dan dikutuk oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala, kemudian diubah wujudnya oleh Allah menjadi iblis, ataukah ya aslinya asalnya memang dia dari golongan jin? Itu masyhur, perbedaan pendapat di antara ulama. Yang mendukung pendapat bahwa dia dari golongan jin, ya, firman Allah Ta'ala di surah Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Nah, lahiriah makna ayat ini dijadikan dalil oleh sekelompok ulama yang berpendapat bahwa iblis asalnya bukan dari golongan malaikat, melainkan dia dari golongan jin yang ikut beribadah bersama malaikat di langit. Oleh karena itu Allah memasukkannya dalam penyebutan malaikat. Kan Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikah usjudu. Ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian. Iblis secara khusus kan tidak disebut. Artinya dia masuk dalam ya makna penyebutan malaikat yang dimutlakkan di situ dikarenakan dia ikut dalam golongan malaikat, berada di langit, ya, berada di surga, ikut bersama mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi setelahnya Allah menjelaskan, karena minal jin, dia dari golongan jin, berarti bukan dari golongan malaikat. Ya. Asy-Syanqiti rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang disebutkan oleh para ahli tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya bahwa iblis itu termasuk dari golongan malaikat yang termulia, iblis itu termasuk penjaga surga, iblis itu bertugas mengatur urusan langit dunia dan nama aslinya adalah Azazil. Semua itu bersumber dari cerita Israiliyat. Cerita-cerita Bani Israel itu. Ya, Israiliyat namanya. Hikayat Israiliyat yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalil. Hujjah yang paling tampak dalam masalah ini, hujjah pendapat yang mengatakan iblis bukan dari golongan malaikat, karena firman Allah Ta'ala, ya, ayat yang telah kita dengar, bahwa iblis dari golongan jin, ini hujjah yang paling tampak dari nas-nas wahyu yang ada dalam permasalahan ini. Ya, ini yang benar, insyaallah. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa iblis memiliki keturunan yang menjadi pasukannya dalam melancarkan aksi-aksinya untuk mencapai misi besarnya, menyesatkan mayoritas Bani Adam. Pada kelanjutan ayat tadi Allah mengatakan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Pantaskah kalian menjadikan dia, iblis dan keturunannya, wa dzurriyyatahu dan keturunannya, sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuh kalian? Ya, sangat buruk iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.
Ya, itu musuh. Ingat itu. Nah, jadi di sini pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa iblis punya dzurriyyah, punya keturunan. Akan tetapi bagaimana cara iblis bisa menghasilkan keturunan? Asy-Shinqiti menjelaskan bahwa cara iblis menghasilkan keturunannya apakah melalui proses pernikahan atau selainnya, dalam hal ini tidak ada nas yang jelas. Tidak ada nas yang jelas untuk menjadi dalil tentang hal itu. Ya, alim ulama mereka berbeda pendapat mengenai hal ini. Banyak pendapat. Di antaranya yang disebutkan adalah pendapat Asy-Sya'bi. Ya, salah satu tokoh imam dari kalangan tabi'in. Asy-Sya'bi mengatakan, sa'alani rajul, ada seorang pria bertanya kepada saya, hal li iblis zaujatun? Apakah iblis itu punya istri? Faqultu, maka saya menjawab, kata Sya'bi, inna dzalika 'ursun lam ashhadhu. Itu pesta pernikahan yang saya tidak hadiri. Saya tidak tahu. Iya, ditanya seperti itu. Kata Sya'bi, "Tsumma dzakartu qaulahu ta'ala." Kemudian saya teringat firman Allah Ta'ala, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni." Ya, ayat tadi. Apakah pantas bagi kalian menjadikan dia iblis dan keturunannya, ya, menjadi wali-wali kalian, ya, sebagai pemimpin kalian selain aku, selain Allah Ta'ala. Nah, kata Sya'bi setelah mengingat ayat ini, fa'alimtu, maka saya pun mengetahui, setelah teringat ayat ini, saya pun mengetahui annahu la takunu dzurriyyatun illa min zaujatin, bahwasanya tidak bisa ada keturunan kalau tidak ada istrinya. Ah, begitu. Faqultu, maka saya pun menjawab, kata Asy-Sya'bi, na'am, ya, ada istrinya. Nah, jadi ini pendapat Asy-Sya'bi. Dan yang difahami Asy-Sya'bi menarik kesimpulan dari ayat tadi untuk menyimpulkan bahwa ada istrinya, melalui proses pernikahan itu dia berketurunan. Juga diriwayatkan yang semisal dengan ini pendapat tokoh tabi'in yang lain, di tafsir yang lain, yaitu Qatadah, ya, Qatadah rahimahullah. Kemudian Asy-Shinqiti rahimahullah menyebutkan pendapat-pendapat yang lain tentang ini, ya, banyak pendapat. Lantas beliau menyimpulkan, menegaskan, tidak diragukan lagi bahwa pendapat-pendapat itu, ya, dan semisalnya, semua itu tidak bisa jadi pegangan. Kenapa? Karena tidak didukung dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada ayat yang menjelaskan tentang itu. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menjelaskan hal itu. Ya. Adapun cara iblis menghasilkan keturunannya, tidak ada dalil nakli yang sahih. Sementara permasalahan semisal ini, ya, tidak bisa ditetapkan hanya dengan ra'yu semata. Tidak bisa hasil pemikiran, nggak bisa. Nah, tadi itu kan dari ulama, dari beberapa tokoh tabi'in. Ayat hadis tidak ada tentang itu. Ya. Artinya kita tidak bisa berbicara jauh, berbicara mendalam tentang ini, bagaimana caranya, prosesnya. Wallahu a'lam. Ada hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Tabarani dan yang lainnya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la takun awwala man yadkhulus suq. Kamu jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. La takun awwala man yadkhul as-suq wala akhira man yakhruju minha, dan jangan pula kamu menjadi orang terakhir keluar dari pasar. Jangan menjadi orang pertama masuk pasar, jangan juga jadi orang terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Dan Nabi pada riwayat ini, fiha ba'dasy syaitanu wa farah. Karena di pasar, ya, di sanalah setan itu, iblis itu bertelur dan menetaskan anak-anaknya. Di sanalah iblis bertelur dan menetaskan
anak-anaknya, keturunannya. Yakni jika dibawa ke makna itu, ya, jika dibawa ke makna itu, ada kemungkinan bermakna begitu. Tetapi Asy-Shinqiti menjelaskan, ya, hanya semata ini menunjukkan bahwa iblis bertelur dan menetaskan anak. Tetapi tidak menunjukkan, ya, apakah telurnya itu dari betina yang menjadi istrinya atau dari selain itu, nggak jelas bagaimana. Ya, nggak jelas. Nah, bersama dengan kemungkinan itu, ya, ada pula kemungkinan lain kata Asy-Shinqiti bahwa ini sebenarnya kalimat ini adalah kalimat qiyas, permisalan. Ini bermakna kiasan sebenarnya, permisalan, dan itu biasa digunakan bahasa seperti itu dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa di pasar, maksud hadits ini bahwa di pasar itulah pusat aksinya setan dalam menyesatkan Bani Adam. Makanya jangan menjadi orang pertama masuk pasar dan menjadi orang terakhir keluar dari pasar. Ya. Itu dari Asy-Shinqiti. Al-Albani rahimahullah dalam Ad-Dha'ifah, beliau juga merasa tidak mantap dengan hadis ini. Al-Albani sendiri merasa tidak mantap dengan riwayat tadi karena riwayat itu menyelisihi riwayat yang lebih sahih dalam Sahih Muslim, ya, dari Asim, dari Abu Uthman, dari Salman radhiyallahu anhu secara mauquf. Secara mauquf, yakni bukan sabda Nabi tetapi ucapan Salman radhiyallahu anhu mengatakan, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suqa la akhir man yakhruju minha. Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar jika memang kamu bisa, ya. Jangan. Fa innaha ma'arakatus syaitani wa biha yansibu rayatahu, karena sesungguhnya di pasar itulah tempat, ya, pusat peperangannya setan, ya, iblis bersama bala tentaranya dalam memerangi Bani Adam, dan di sanalah setan itu menancapkan benderanya. Ya, ini sahih mauquf dari Salman tadi, bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi sini tidak ada penyebutan di sana iblis bertelur dan menetaskan anaknya, dan juga seandainya itu sahih tadi sudah dijelaskan dari Asy-Shinqiti bahwa ada kemungkinan makna kiasan saja. Yang sama yang disebutkan oleh Salman bahwa itu pusat aksinya, ya, pusat peperangannya setan kepada Bani Adam, di sana dia menancapkan benderanya. Nah, kemudian dalam hal ini, ya, juga banyak dari ahli tafsir menyebutkan nama-nama anak-anaknya iblis dan tugas mereka masing-masing, ya. Ada disebutkan misalkan di situ, ya, ada yang namanya Zalambur. Zalambur ini yang mengomandoi pasukan iblis yang beraksi di pasar-pasar, ya, dan nama-nama yang lainnya disebutkan begitu. Tetapi Asy-Shinqiti rahimahullah menegaskan bahwa itu semua tidak bisa dijadikan pegangan, ya, kecuali yang memang benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah dalam Sahih Muslim disebutkan satu nama, yaitu pada hadis Uthman bin Abil As, yaitu setan yang bernama Khinzib, ya, setan yang bernama Khinzib. Khinzib ini tugasnya dia adalah, ya, setan yang bertugas untuk membisikkan was-was, ya, pengaruhnya kepada orang-orang yang sedang sholat, ya, yang sedang sholat, sehingga kadang-kadang orang yang sedang sholat, imam misalkan, kadang-kadang terganggu bacaannya, kemudian lupa bacaannya, ya, naam, dan semisal itu. Dan pada hadis itu Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Uthman bin Abil As,
untuk mengatasi gangguan khinzib itu, ya, Nabi mengajarkan agar dia ta'awud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan meludah ke kiri 3 kali. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi bukan keluar betul ludahnya, ya. Bukan keluarkan ludah sebanyak-banyaknya jengkel sama khinzib itu diludahi sejadi-jadinya, bukan gitu. Nah, cuma ringan gitu. Ya, ringan aja. Ta'awud dan meludahi dia supaya dia lari, ya, terusir. Dan Utsman Ibn Abil As radhiyallahu anhu mengatakan, saya melakukan itu dan alhamdulillah Allah Taala mengusir dia, ya, sehingga tidak lagi terganggu oleh bacaannya oleh khinzib tersebut. Nah, ini satu-satunya hadis yang sahih. Ibnu Qayyim juga dalam Tahdzib Sunan Abi Daud menegaskan ini satu-satunya hadis yang sahih dari Nabi yang menyebutkan nama, ya, di antara pasukan iblis, ya, yang bertugas di mengganggu orang-orang yang sholat, itu namanya khinzib. Adapun yang lainnya, ya, semuanya tidak ada dalil, ya, yang sahih tentang itu, termasuk hadis yang menyebutkan tentang luhan yang disebutkan bahwa luhan ini yang bertugas mengganggu dan memberi was-was kepada orang yang sedang bersuci, wudu atau mandi, ya, itu juga hadisnya dhaif. Jadi yang bisa jadi pegangan tadi satu-satunya penyebutan nama khinzib. Tetapi yang jelas memang tentunya iblis punya dzurriyyah tadi, punya keturunan, punya pasukan yang besar, ya. Dengan itulah dia melancarkan aksinya untuk mencapai misi besarnya, menyesatkan mayoritas Bani Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepadanya sebagai ujian bagi kita Bani Adam. Allah memberi kesempatan kepadanya sebagai ujian bagi kita Bani Adam. Allah Ta'ala mengatakan di surah Al-Isra ayat 17, di ayat 64, Al-Isra ayat 64, Allah berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, kerahkan semuanya. Dan bersekutulah dengan mereka, ya, sertai mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Allah mengingatkan di akhir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Nah, ini. Jadi memang diberi kesempatan itu, ujian bagi Bani Adam untuk mengerahkan seluruh pasukannya, ya. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kepada iblis, ya, dengan mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku. Ya. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Jadi hendaknya kita berlindung kepada Allah dari, ya, permusuhan iblis dan bala tentaranya. Ya. Di surah Al-Hijr ayat 42 Allah mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Orang yang sesat yang mau mengikuti iblis, yang mau diperbudak oleh iblis. Tidak mau menjadi hamba Allah, tidak mau taat kepada Allah, justru memilih untuk menjadi budaknya iblis, taat kepada iblis. Nah, itu yang akan menjadi sasaran empuknya iblis. Perlu kita ketahui bahwa iblis dalam menjalankan misi besarnya, itu dijelaskan oleh Nabi SAW, iblis bermarkas di samudra,
ya, dengan meletakkan singgasana kerajaannya di sana. Dan dari sanalah dia mengirim pasukannya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nabi menjelaskan itu pada hadis Jabir dalam Sahih Muslim, "Inna arsya iblis 'alal bahri." Sesungguhnya singgasana kebesaran iblis itu ada di atas samudra. Fayab'atsu sarayahu fayaftinuna an-nas. Kemudian dari situlah dia mengirim pasukannya untuk memfitnah, ya, menyesatkan manusia, menjermuskan manusia kepada langkah-langkah, ya, manuver-manuvernya. Dijelaskan oleh Nabi, fa'a'dhamuhum 'indahu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling tinggi posisinya, kedudukannya, jabatannya, kedekatannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya kepada Bani Adam. Diberi, ya, penghargaan yang luar biasa oleh iblis dan didekatkan dengannya. Ya. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Pada hadis tersebut, Nabi menjelaskan bahwa salah satu dari mereka, pasukan iblis itu datang melapor kepada iblis dalam melaksanakan tugas. Ya, saya sudah melakukan begini dan begitu. Iblis tidak puas. Iblis kecewa. Kata iblis, "Ma sana'ta syai'an." Kamu tidak melakukan apa-apa. Ya, enggak dihargai. Datang yang lain mengatakan, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Saya tidak meninggalkan dia, ya, sampai saya berhasil menceraikan dia dengan istrinya. Nah, saya berhasil menceraikan dia. Oh, kata iblis, puas dia. Ya, ni'ma ant. Ya. Kata iblis, kamu prajurit yang terbaik. Iya. Kemudian dia diberi jabatan, dia didekatkan kepada iblis, ya, iblis senang dengan itu. Nah begitu gambaran bagaimana iblis melancarkan permusuhannya, peperangannya kepada Bani Adam, dan juga diantara fitnah iblis adalah yang disebutkan oleh Nabi dalam Sahih Muslim, yaitu at-tahrish. Ya, at-tahrish yaitu mengadu domba. Mengadu domba di antara sesama muslim. Ya, maka ini diwaspadai. Dan mereka, ya, para setan dari kalangan jin bala tentara iblis itu memang memiliki kekuatan dan kecepatan bergerak yang jauh di atas kemampuan manusia. Itu tergambar pada kisah Nabi Sulaiman yang menginginkan singgasana Ratu Saba yang ada di negeri Yaman, ya, agar dibawakan ke hadapannya, yaitu di istananya di Syam, di Palestina sana, ya, yang sangat jauh jaraknya kan. Jin Ifrit yang hadir di situ berjanji sanggup membawakannya kepada Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, yang diceritakan dalam surah An-Naml ayat 38. Qala isritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Istri dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk, dan sungguh saya kuat melakukannya dan saya dapat dipercaya. Perhatikan, bisa terbang kemana-mana dengan cepat, ya. Jadi seperti itu, dari samudra itu dia mengirim mereka, ya, bertebaran dengan cepat sampai ke tempat tujuannya, kemudian kembali melapor, seperti itu, ya, setiap hari. Jadi ini berarti, ya, sungguh mengerikan, ya, kita punya musuh bebuyutan yang seperti itu kekuatannya. Kemudian repotnya juga mereka makhluk halus yang tidak bisa kita lihat. Musuh yang nyata mengintai, mencari kesempatan, melancarkan serangannya, sementara kita tidak melihatnya. Mereka melihat kita. Allah ingatkan itu di surah Al-A'raf ayat 27. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah.
yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Wahai anak cucu Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikutnya, ya, bala tentaranya, pasukannya, keturunannya, dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini kan bahaya. Ya. Bersama dengan itu, ya, kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan kepada Allah, ya, dalam menghadapi musuh yang nyata ini, ya. Dan juga setelah kita dengar penegasan Allah kepada iblis bahwa kamu tidak punya kuasa atas mereka kecuali memang orang-orang yang sesat, yang memang mau diperbudak oleh iblis, ya, melarikan diri, menghindar untuk menjadi hamba Allah, untuk tunduk patuh taat kepada Allah, justru beralih menjadi hamba iblis, budak iblis, jadi karena orang yang sesat. Nah, iblis bersama dengan bala tentaranya, pasukannya memiliki langkah-langkah yang nyata untuk memperdaya Bani Adam yang kita harus waspadai, dan alhamdulillah itu juga sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengenai langkah-langkah itu agar kita berhati-hati. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya. Ayat yang sama maknanya Allah Ta'ala melarang kita mengikuti langkah-langkah setan di surah Al-Baqarah ayat 168. Kemudian Allah di ayat 169 menjelaskan apa langkah-langkahnya itu. Allah mengatakan, berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat, ya, berbuat jelek dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ya. Makna ayat ini mencakup seluruh macam dosa, syirik dan yang lebih rendah tingkatan dosanya daripada syirik, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya. Dan juga di ayat yang lain di surah An-Nur ayat 21 Allah menjelaskan, wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia, setan itu, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah termasuk langkah-langkah setan. Ya, baik itu bersumber dari kesombongan, pendustaan, mengolok-olok atau selainnya, ya, semuanya termasuk langkah-langkah setan. Karena setan yang memerintahkannya, setan yang menyuruhkannya, dan setan yang mengajak kepadanya. Pada ayat tadi Allah menjelaskan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. 3 di sini disebutkan.
Sesungguhnya setan itu hanyalah menyuruh kamu agar pertama mengerjakan as-su. Ya, su yang dimaksud di sini adalah dosa kecil, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini dosa kecil, su. Jamaknya sayyi'at. Nah, kemudian al-fahsya itu dosa besar. Perbuatan keji itu dosa besar. Nah, sebenarnya dosa kecil itu, ya, dosa kecil itu ada janji dari Allah Ta'ala. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu, amal-amal soleh, ya, akan menghapus dosa-dosa kecil itu. Wudu, ya, sholat 5 waktu, ya, sholat Jumat, puasa Ramadan, ya. Nah, semua itu menghapus dosa-dosa kecil. Ada hadis dalam Sahih Muslim riwayat Ibnu Mas'ud, ada seorang pria datang kepada Nabi, ya, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah melakukan suatu dosa. Saya berduaan dengan wanita di pojok Madinah sana. Ya, saya melakukan ini dan itu, tetapi saya tidak berzina. Nah, syukurnya dia tidak berzina. Nah, tapi selain itu dia lakukan. Nah, kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, beri saya hukum sesuai keputusanmu. Umar sebenarnya ketika mendengar itu mengatakan, laqad satarakallah law satarta nafsak. Sebenarnya kamu sudah ditutupi rahasia oleh Allah, tidak ada yang tahu. Yang selain Allah hanya kamu sendiri yang tahu dengan niatnya dengan wanita itu. Kenapa pergi dibuka di sini, di majelis ini, gitu maksudnya Umar. Tapi dia merasa khawatir kan dengan kesalahannya itu. Kemudian Nabi tidak menjawab apa-apa. Nabi diam. Akhirnya orang itu pergi. Setelah pergi, Nabi mengutus orang untuk memanggilnya. Ini turun wahyu kemudian kepada Nabi. Ya, Nabi membacakan kepadanya ayat aqimus salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat, ya, di 2 penghujung hari, siang. Ya, yaitu masuk di sini salat subuh, ya, salat duhur, asar, maghrib, wa zulafan minal lail, ya, dan di malam yang gelap, ya, salat malam, salat isya, ya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu akan menghapus dosa-dosa kecil itu. Artinya yang dia lakukan masih tingkatan dosa kecil, karena dia tidak sampai melakukan zina kemaluan yang merupakan dosa besar. Juga firman Allah Ta'ala menjanjikan di surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, mengerjakannya, niscaya kamu hapus. Niscaya, kata Allah, kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Ya, makna kalam Allah. Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Apa tadi? Dosa-dosa besar dihindari. Jadi yang hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil, nah itu dihapuskan oleh Allah SWT dengan kebajikan-kebajikan yang ada. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Maka di sini muncul pertanyaan, kenapa iblis tetap melancarkan langkah menjerumuskan seseorang ke dosa kecil? Ya, dosa kecil. Padahal itu dosa kecil tetap sebenarnya bisa terhapus dengan kebajikan-kebajikan orang beriman itu, salatnya dan yang lainnya tadi. Ya.
Nah, ini pertanyaannya dijawab oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa setan menyuruh mengerjakan dosa besar dan kecil. Sebenarnya pada ayat ya. Ya, as-su dan al-fahsya. Diperintahkan semua. Setan tetap menyuruh mengerjakan dosa kecil. Kenapa? Nah, karena apabila seseorang melakukannya berulang kali, ada ini. Karena meskipun itu dosa kecil, kalau itu dilakukan berulang kali, maka pelakunya akan menjadi fasik juga. Menjadi besar jadinya kalau berulang kali, jadi menumpuk. Dan hatinya menjadi fasik. Kemudian juga kita tidak tahu lagi apakah amal-amal soleh. Kita juga tidak tahu apakah amal-amal soleh dia bisa menghapuskan. Itu. Memang janjinya begitu ya. Di ayat dan di hadis. Tetapi kita tidak tahu. Apakah ya pelakunya ini termasuk yang amal solehnya bisa menghapuskannya. Atau barangkali pada amalannya itu ada cacat. Ada kekurangan yang menjadi penghalang. Menjadi penghapus dosa kecil. Nah itu kan serba tidak jelas. Jadi ya jangan mengambil resiko. Meskipun hanya dosa kecil. Ya tetap berjuang untuk menghindarinya tentunya. Ya. Nah kemudian yang ketiga yang disebutkan di sini. Ya. Yaitu setan memerintahkan untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan ini mencakup berbicara tanpa ilmu tentang zat Allah, diri Allah, wujud Allah, berbicara tanpa ilmu tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, ya, dan masuk juga di dalamnya syirik, karena syirik itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu karena menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain yang batil dari golongan makhluk. Itu bermakna mengklaim ada Tuhan lain yang setanding dengan Allah. Itu kan berarti berbicara ya tentang Allah tanpa ilmu. Syirik besar masuk di dalam makna itu. Nah, kesimpulannya ya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa tidak mungkin kita bisa menghitung seluruh jenis kejahatan yang diserukan oleh syaitan. Karena seluruh kejahatan yang terjadi di alam semesta itu penyebabnya adalah setan. Tetapi kata Ibnu Qayyim, kejahatan setan itu bisa digolongkan menjadi 6 jenis. 6 jenis. Ya. Setan akan terus-menerus menggoda Bani Adam, setiap anak Adam, sehingga sampai dia berhasil menjerumuskannya pada salah satu dari 6 jenis itu. Jenis yang pertama yang tertinggi yaitu yang tertinggi dosanya itu kekufuran dan kesyirikan serta permusuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini kalau setan berhasil, maka barulah dia akan merasa lega dan berhenti dari jerih payahnya selama ini. Ya, ini target utama yang diinginkannya. Lega sekali dia. Dia berhenti dari jerih payahnya jika berhasil ini. Ya. Oleh karena itu dia akan terus menggoda sampai berhasil, ya, orang itu menjadi melakukan ya terjerumus dalam kufur besar, syirik besar, ya, sampai memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jika sudah berhasil, maka dia akan direkrut. Kalau dia sudah berhasil dikafirkan menjadi kafir, menjadi musyrik, dia akan direkrut oleh iblis, oleh setan. Direkrut menjadi salah satu bala tentaranya. Dan dia akan diberi tugas untuk mempengaruhi orang-orang yang semisal dan setipe dengannya. Jadi dengan itu dia menjadi salah satu dai dari dai-dai iblis. Dia menjadi salah satu naib, wakil dari naib wakil iblis. Nah, kalau iblis tidak mampu mencapai target utama ini pada hamba itu, dan hamba itu dia adalah muslim yang memang sejak dalam perut ibunya dia muslim, terlahir sebagai muslim, maka iblis akan beralih ke target yang kedua. Apa target yang kedua? Barakallahu fikum, target yang kedua yang lebih disukai iblis daripada kefasikan. Target ketiga itu kefasikan, dosa besar. Target kedua bid'ah. Ini lebih disukai iblis daripada kefasikan. Kenapa? Karena mudarat bid'ah itu, ya, bid'ah itu adalah ya
perkara baru dalam agama, dalam syariat yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka berlebihan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu tidak ada tuntunannya. Ya. Itu mudaratnya berkenaan langsung dengan agama. Mudarat bid'ah berefek kepada orang lain, tidak hanya sebatas memudaratkan pelaku bid'ah itu sendiri. Dosa bid'ah membuat pelakunya tidak mau bertobat. Ini mengerikan. Kenapa bisa begitu? Kami akan jelaskan nanti. Kenapa seorang mubtadi' ahli bid'ah itu sulit untuk bertobat? Ya. Dan yang keempat, bid'ah itu menyelisih dakwah Rasul. Dan bid'ah itu artinya ajakan untuk menyelisih sunnah Rasul. Bid'ah itu adalah pintu kekufuran dan kesyirikan. Makanya lebih disukai oleh iblis. Ya, jika iblis berhasil menyeretnya ke dalam bid'ah, maka dia akan menjadikannya ahli bid'ah dan dijadikan sebagai salah satu dai-nya, dijadikan sebagai salah satu naibnya dalam penyesatan. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa di antara ya bahayanya bid'ah yang dengan itu iblis lebih suka menargetkannya sebagai target kedua dibandingkan target kefasikan, yaitu bid'ah pelakunya tidak mau bertobat, sulit untuk bertobat. Kenapa bisa begitu? Ya. Di dalam hal ini ada hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang sahih ya. Diriwayatkan oleh Tabarani dan yang lainnya, dinilai hadis ini sahih oleh Al-Albani. Nah, Nabi bersabda, Innallaha ihtajaza taubata an sahibi kulli bid'ah. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah. Bukan berarti bahwa mubtadi itu, ahli bid'ah itu tidak diterima tobatnya sama sekali meskipun dia bertobat. Bukan begitu maknanya. Karena siapapun yang bertobat, ya, meskipun pelaku syirik besar, orang murtad sekalipun kemudian dia taubat kembali, ya diterima tobatnya oleh Allah SWT. Ya. Nah, ada hadis sebenarnya yang mengarah seperti itu maknanya, bahwa pelaku bid'ah tidak diterima oleh Allah taubatnya, tapi hadis itu dhaif, kata Al-Albani. Dhaif. Ya bisa dipegang. Yang jadi pegang ini tadi. Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Ya. Puncak kebid'ahan mubtadi', ahli bid'ah itu adalah kufur, syirik besar yang menjadikannya murtad, berstatus kafir, musyrik. Ya. Itu puncak bid'ahnya. Berarti kan masuk dalam keumuman makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 70 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina. Ya, barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ya. Sampai kemudian Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat. Yani bertobat dari syiriknya tadi disebutkan kan, tentang syirik besar dan yang lainnya. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Jadi meskipun puncak bid'ahnya sampai tingkatan itu, kufur besar, syirik besar, jika bertobat masuk dalam keumuman makna ayat. Ya, tetapi makna hadis Allah menghendaki dan menakdirkan dia tidak bertobat kalau jadi ahli bid'ah, pelaku bid'ah. Kenapa? Bukankah Allah menyukai siapapun dari hambanya agar bertobat, termasuk pelaku bid'ah? Jawabannya, hal itu dikarenakan hakikat pelaku bid'ah, ahli bid'ah itu meyakini bid'ah yang diperbuatnya itu kebaikan. Nah ini sebabnya. Ahli bid'ah itu meyakini bid'ahnya itu kebaikan. Dia meyakini dirinya beribadah kepada Allah. Dia meyakini dengan bid'ahnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka.
oleh iblis. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi dihiasi oleh setan, dia terasa indah, itu dianggap perbuatan baik, ya, mengira dia telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi seorang musyrik, seorang mubtadi, ahli bid'ah, itu beranggapan dirinya telah berbuat sebaik-baiknya. Jika begitu hakikatnya, apakah mungkin terbayangkan, ya, apakah mungkin terbayangkan bahwa kita berharap suatu saat dia akan taubat, sementara dia selalu merasa ini kebaikan, ya, maka dia akan menekuni bid'ahnya. Lisanu hali, keadaan dia seakan mengatakan, ya, Rabbi sidni, wahai Tuhanku, tambahkan keutamaan kepada aku. Ini keutamaan yang semisal dengan ini bid'ah-bid'ahnya itu. Karena dia merasa dengan itu dia sudah melakukan yang sebaik-baiknya. Jadi bagaimana bisa diharapkan dia bisa bertobat dengan hakikat tersebut? Namun bersama dengan itu, ya, jika seandainya terjadi, dan itu nadir jiddan, kata Al-Albani, itu jarang sekali, langka kejadian bahwa ada seorang mubtadi ahli bid'ah bisa bertobat. Tetapi andaikan itu terjadi, meskipun itu langka, Allah akan menerima taubatnya. Apapun tingkatan bid'ahnya, meskipun bid'ahnya pada puncak syirik besar, ya, kufur besar, diterima jika memang, ya, bertobat dengan tobat yang benar. Naam. Kemudian target yang ketiga yaitu kefasikan, ya, dosa besar. Iblis sangat bersemangat menyeret Bani Adam ke dalam dosa besar, ya. Apalagi kata Ibnu Qayyim, jika dia seorang alim yang memiliki pengikut, iblis sangat bersemangat untuk menjermuskannya, ya. Kemudian iblis akan memanfaatkan dari golongan manusia yang mau menyebarkan dan menyiarkan, ya, aibnya itu dengan asumsi, ya, bahwa itu tuntutan agama, itu mendekatkan pelakunya kepada Allah, sehingga dia mau menyebarkan aib-aib itu. Tujuan iblis supaya menjauhkan, ya, kaum muslimin dari orang alim tersebut. Ya, orang alim itu punya pengikut, ya, kalau disebarkan aibnya seperti itu, menjadikan orang-orang akhirnya tidak percaya kepadanya, padahal, ya, sebenarnya itu dosa adalah dosa dia, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu dosa besar dosanya. Tetapi yang menyebarkan ini, kata Ibnu Qayyim, yang menyebarkan ini, yang menyukai tersebarnya perbuatan keji di kalangan kaum muslimin, ya, bahkan menjadi pelaku yang menyiarkannya, itu lebih besar lagi dosanya. Nah, lebih besar lagi dosanya. Nah, jika iblis berhasil mencapai target ini, ya, iblis tentunya senang. Ini target ketiganya. Jika tidak berhasil, beralih ke target yang keempat, yaitu dosa kecil, ya, dosa kecil. Dan tadi sudah diingatkan bahwa hati-hati dengan dosa kecil. Jangan kemudian, ini kan dosa kecil aja. Ada janji dalam Al-Quran dan hadis, dengan sholat dan yang lainnya itu bisa terhapus, ya. Padahal sudah kita dengar tadi bahwa, ya, kita tidak tahu apakah amalan kita ini diterima oleh Allah. Apa memang sholat kita diterima, puasa kita diterima, sehingga itu memang terhitung amal soleh, bisa menjadi penghapus dosa kecil kita. Atau jangan-jangan, ya, tidak, ternyata cacat, ada kekurangan sehingga tidak mampu menghapusnya. Atau dosa kecil itu ternyata menumpuk jadi besar, jadi kefasikan, bukan lagi dosa kecil. Dan Nabi SAW mengingatkan pada salah satu hadis,
iyyakum wa muhaqqarat adz-dzunub. Iyyakum wa muhaqqarat adz-dzunub. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil. Nabi membuat perumpamaan satu kaum dalam perjalanan singgah di suatu lembah di padang pasir. Ya, mereka ingin membakar roti mereka, ingin memasak untuk makan. Ya, sehingga mereka kerjasama. Setiap orang mencari potongan kayu. Yang ini datang dengan satu potongan kayu dibakar, yang ini datang dengan potongan kayu dibakar, sampai akhirnya terkumpul kayu bakar yang banyak sampai menghasilkan api yang besar dan mereka bisa memasak. Nah, perumpamannya seperti orang yang mengumpul dosa-dosa kecilnya pada dirinya, menumpuk jadi besar sampai akhirnya membakar dirinya dalam neraka. Ya. Wal'iyadu billah. Hadis itu dalam Musnad Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan wa inna muhaqqaratid dunubi mata yu'khadhu biha sahibuha tuhliku. Sungguh apabila pelaku dosa-dosa kecil itu dihukum karenanya, maka dia akan binasa. Dia akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa kecilnya akan membinasakannya. Ya, Ibnul Qayyim mengingatkan bahwa seorang yang bermudah-mudahan dengan dosa kecil hingga dia menganggapnya remeh, sesungguhnya pelaku dosa besar yang merasa takut, pelaku dosa besar yang merasa takut dengan dosa besarnya, itu lebih baik kondisinya daripada orang itu yang bermudah-mudahan dengan dosa-dosa kecil itu, yang meremehkan dosa-dosa kecil. Ini diingatkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi hati-hati. Kemudian yang kelima, hal-hal yang mubah. Target yang kelima, ya, iblis jika tidak berhasil menyeret orang itu ke dosa kecil, maka akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, hal-hal yang mubah yang tidak berakibat pahala, tidak berakibat dosa. Tetapi apa targetnya sehingga disibukkan dengan hal yang mubah padahal tidak ada dosa di situ? Ya, yaitu untuk menjadikan luput darinya pahala gara-gara sibuk dengan hal-hal yang mubah. Karena sibuk dengan hal yang mubah, akhirnya dia tidak melakukan amalan yang berpahala. Nah, ini target kelima. Jika iblis tidak mampu mencapai target ini karena hamba itu orang yang menjaga waktunya, orang itu tidak mau membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan kebajikan. Ya, karena dia menyadari bahwa nilai dari setiap hela nafasnya yang ada itu ada batas akhirnya, ya, dan akan berakibat nanti terkait dengan waktunya, ada hisabnya, nikmat atau azab, maka iblis tidak bisa. Akhirnya iblis beralih ke yang terakhir. Yang terakhir yaitu amalan yang lebih rendah pahalanya. Amal soleh itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang afdol, ada yang mafdul. Yani ada amalan yang pahalanya lebih besar, keutamanya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ada amalan yang pahalanya, keutamannya lebih rendah daripada yang lainnya. Nah, iblis menargetkan dia untuk sibuk dengan amalan-amalan yang pahalanya lebih rendah. Ya. Sehingga dia teralihkan dari amalan yang lebih tinggi pahalanya. Sampai sedetail itu manuvernya iblis. Karena tidak mampu yang pertama, tidak mampu yang kedua, tidak mampu yang ketiga, keempat, kelima, sampai yang keenam ini dilakukan. Ya, tidak mampu dialihkan dia dari amalan dengan perkara yang mubah, maka dia dialihkan dari amalan yang lebih utama ke amalan yang lebih rendah, yang kurang utama. Nah, sampai ya sejauh itu manuvernya. Nah, ini ya langkah-langkah yang ditargetkan oleh iblis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang telah kami sampaikan. Ya, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari langkah-langkah syaitan. Wallahul muwaffiq.
sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka